Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayatul Mahbubah. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang tokoh sosiologi yang bernama Emil Durkheim. Emil Durkheim lahir pada bulan April tahun 1858 dari sebuah keluarga Yahudi Ortodoks kelas menengah di timur laut Perancis. Ayah, kakek, dan kakek buyutnya adalah rabi, dan ibunya menjalankan bisnis bordir yang sukses. Emil adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Keluarganya menekankan kerja keras, moralitas, dan tugas kebiasaan yang harus terus dipertahankan oleh Emil Durkheim sepanjang hidupnya. Dia menikah dengan perempuan yang bernama Louise Dreyfus pada tahun 1887 dan dikaruniai 2 anak yang bernama Mary dan Andre. Keluarga tersebut sangat menikmati kehidupan keluarga yang indah meskipun memiliki kepribadian serius. Dalam sebuah jurnal multivolume bergengsi yang didirikan dan diedit dan ditulis oleh Durkheim, menggunakannya untuk mendirikan apa yang dianggap sebagai konten khusus sosiologi. Akhir hidup Durkheim bertepatan dengan kerusakan dan kekacauan yang diakibatkan oleh Perang Dunia I dan kematian putranya dalam aksi militer pada tahun 1915. Durkheim terus menguliai dan menulis meskipun dengan keterpisahan sosial dan emosional yang nyata, dan dia meninggal 2 tahun kemudian pada tahun 1917 pada usia 59 tahun. Tulisan atau karya dari Emil Durkheim. Karya yang pertama yaitu The Division of Labor in Society pada tahun 1893. Yang kedua, The Rules of Sociological Method pada tahun 1895. Yang ketiga, Suicide atau bunuh diri pada tahun 1897. Yang keempat, The Elementary Forms of Religious Life pada tahun 1912, dan yang terakhir yaitu The Dualism of Human Nature and its Social Condition pada tahun 1914. Selanjutnya tentang teori-teori yang dikemukakan oleh Emil Durkheim. Teori yang pertama yaitu teori fakta sosial. Kata fakta sosial pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19 oleh Emil Durkheim, yang bertujuan agar sosiologi memiliki dasar positivisme yang kuat sebagai ilmu di antara ilmu yang lain. Ia berpendapat bahwa setiap ilmu tertentu harus memiliki subjek pembahasan yang unik dan berbeda dengan ilmu lain, namun harus dapat diteliti secara empiris. Keragaman dalam fenomena yang sedang diteliti, menurut Durkheim, harus dapat dijelaskan oleh sebab-sebab yang juga tercakup dalam bidang ilmu tersebut. Durkheim mengatakan bahwa sosiologi harus menjadi ilmu dari fakta sosial, yaitu membicarakan sesuatu yang umum yang mencakup keseluruhan masyarakat dan berdiri sendiri serta terpisah dari manifestasi individu. Dalam bukunya yang berjudul The Rules of Sociological Method, beliau menulis, fakta sosial adalah setiap cara bertindak, baik tetap maupun tidak, yang bisa menjadi pengaruh atau hambatan eksternal bagi seorang individu. Dapat diartikan bahwa fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan merasa yang ada di luar individu dan sifatnya memaksa serta terbentuk karena adanya pola di dalam masyarakat. Artinya, sejak manusia dilahirkan secara tidak langsung, ia diharuskan untuk bertindak sesuai dengan lingkungan sosial di mana ia dididik dan sangat sukar baginya untuk
melepaskan diri dari aturan tersebut, sehingga ketika seseorang berbuat lain dari apa yang diharapkan oleh masyarakat, maka ia akan mendapatkan tindakan koreksi, ejekan, celaan, bahkan mendapat sebuah hukuman. Emil Durkheim membagi fakta sosial menjadi dua. Yang pertama, fakta sosial material. Fakta sosial material yaitu sesuatu yang dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi. Fakta sosial inilah yang merupakan bagian dari dunia nyata. Contohnya, arsitektur, norma hukum, dan birokrasi. Yang kedua, yaitu fakta sosial non-material. Fakta sosial non-material ialah sesuatu yang ditangkap nyata, eksternal. Fakta ini bersifat intersubjektif yang hanya muncul dari dalam kesadaran manusia. Contohnya, egoisme, altruisme, dan opini. Teori selanjutnya yaitu teori sosiologi agama. Menurut Durkheim, agama terdiri dari usaha mengidentifikasi hakikat agama yang selalu ada sepanjang zaman dengan menganalisis bentuk-bentuk agama yang paling primitif. Singkat kata, beliau menemukan hakikat agama dengan cara memisahkan yang sakral dari profan. Yang sakral tercipta melalui ritual-ritual yang mengubah kekuatan moral masyarakat menjadi simbol-simbol religius yang mengikat individu dalam suatu kelompok. Durkheim mengatakan bahwa ikatan moral ini dapat berubah menjadi ikatan kognitif karena kategori-kategori pemahaman semisal klasifikasi waktu, tempat, dan penyebab semuanya berasal dari ritual keagamaan. Teori selanjutnya yaitu teori bunuh diri. Perhatian Durkheim terhadap tatanan sosial dan khususnya disintegrasi masyarakat yang bercirikan pembagian kerja yang dipaksakan dan dilukiskan dalam Suicide tentang apa yang terjadi kalau kekuatan penata masyarakat hancur. Durkheim menghubung-hubungkan berbagai macam bunuh diri dengan kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam berbagai masyarakat. Emil Durkheim membedakan bunuh diri menjadi 4. Yang pertama yaitu bunuh diri egoistis. Bunuh diri egoistis adalah bunuh diri yang terjadi bila individu dicabut dari kesadaran kolektif yang memberi arah dan makna kehidupannya. Bunuh diri egoistis adalah sebuah gejala yang terus meningkat di dalam masyarakat modern karena perkembangan otonomi individu. Durkheim menunjukkan bunuh diri ini lebih banyak terjadi di orang Protestan daripada Katolik dan lebih melanda orang Katolik ketimbang orang Yahudi. Ini dikarenakan bunuh diri egoistis disebabkan oleh kurangnya integritas sosial. Bunuh diri yang kedua yaitu bunuh diri altruistis. Bunuh diri altruistis adalah sebuah hasil individu yang tidak memadai dan karenanya lebih umum pada masyarakat primitif di mana individu tidak memiliki rasa eksistensi yang terarah jelas dan karenanya siap mengorbankan dirinya bagi kelompok. Bentuk bunuh diri ini adalah ciri kehidupan militer, khususnya di dalam resimen-resimen elit dengan esprit de corps yang kuat. Yang ketiga yaitu bunuh diri fatalistis. Bunuh diri fatalistis adalah hasil yang disebabkan oleh aturan-aturan yang terlalu ketat sehingga individu merasa terbebani. Seperti seorang bawahan yang melakukan bunuh diri karena frustasi akibat tekanan dari atasannya. Yang terakhir yaitu bunuh diri anomis. Bunuh diri anomis disebabkan oleh ambruknya tatanan kolektif
ketika para individu tidak memiliki dukungan kesadaran kolektif dan belum terkait dengan solidaritas organis yang baru. Bunuh diri ini berasal dari frustasi dan keputusasaan yang diakibatkan oleh keinginan-keinginan yang tak teratur dan karenanya tidak dapat diwujudkan. Teori yang terakhir yaitu teori solidaritas. Dalam buku yang berjudul The Division of Labor in Society, karya dari Emil Durkheim sendiri menerangkan bahwa masyarakat modern tidak diikat oleh kesamaan antara orang-orang yang melakukan pekerjaan yang sama, akan tetapi pembagian kerjalah yang mengikat masyarakat dengan memaksa mereka agar bergantung satu sama lain. Solidaritas menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu dan kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama, yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Ada dua solidaritas. Solidaritas yang pertama yaitu solidaritas mekanis. Masyarakat yang ditandai dengan solidaritas mekanis menjadi satu padu karena seluruh orang adalah generalis. Ikatan dalam masyarakat seperti ini terjadi karena mereka terlibat dalam aktivitas yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama. Oleh karena itu, hubungan antar masyarakatnya sangat erat satu sama lain. Solidaritas mekanis dibentuk oleh hukum represif karena anggota masyarakat jenis ini memiliki kesamaan satu sama lain, dan karena mereka cenderung sangat percaya pada moralitas bersama, apapun pelanggaran terhadap sistem nilai bersama tidak akan dinilai main-main oleh setiap individu. Pelanggar akan dihukum atas pelanggarannya terhadap sistem moral, hanya pelanggaran kecil, namun mungkin saja akan dihukum dengan hukuman yang berat. Yang kedua yaitu solidaritas organis. Masyarakat yang ditandai dengan solidaritas organis bertahan bersama justru dengan perbedaan yang ada di dalamnya, dengan fakta bahwa semua orang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Karena masyarakat modern relatif memperlihatkan lapangan pekerjaan yang sempit, maka mereka membutuhkan banyak orang untuk bertahan. Keluarga modern membutuhkan penjual makanan, tukang roti, tukang daging, montir, guru, polisi, akuntan, dan lain sebagainya. Masyarakat tersebut pada gilirannya membutuhkan bermacam-macam jasa dari orang lain agar dapat bertahan hidup di era modern ini. Dalam pandangan Durkheim, masyarakat modern dipertahankan bersama oleh spesialisasi orang dan kebutuhan mereka akan jasa sekian banyak orang. Spesialisasi ini tidak hanya pada tingkat individu saja, akan tetapi juga di tingkat kelompok, struktur, dan institusi. Masyarakat solidaritas organis dibentuk oleh hukum restitutif, di mana seseorang yang melanggar harus melakukan restitusi untuk kejahatan mereka. Pelanggaran dilihat sebagai serangan terhadap individu tertentu atau segmen tertentu dari masyarakat, bukannya terhadap sistem moral itu sendiri. Dalam hal ini, kurangnya moral kebanyakan orang tidak melakukan reaksi ekstra emosional terhadap pelanggaran hukum. Durkheim berpendapat masyarakat modern bentuk solidaritas moralnya mengalami perubahan, bukannya hilang.
Dalam masyarakat ini, perkembangan kemandirian yang diakibatkan oleh perkembangan pembagian kerja menimbulkan kesadaran-kesadaran individu yang lebih mandiri, akan tetapi sekaligus menjadi semakin tergantung satu sama lain, karena masing-masing individu hanya merupakan suatu bagian saja dari suatu pembagian pekerjaan sosial. Kesimpulannya yaitu Émile Durkheim adalah seorang sosiolog asal Perancis yang mengemukakan teori tentang fakta sosial. Menurut Durkheim, sosiologi adalah ilmu dari fakta sosial. Dalam mempelajari sosiologi, kita harus menggunakan fakta sosial. Fakta sosial dapat diartikan sebagai gejala sosial yang abstrak, seperti struktur sosial, adat kebiasaan, nilai, norma, bahasa, agama, dan tatanan kehidupan lainnya yang memiliki kekuasaan tertentu untuk memaksa individu. Fakta sosial sendiri terbagi atas dua, yaitu material dan non-material. Kemudian Durkheim membagi masyarakat atas dua tipe, yaitu masyarakat sederhana dan masyarakat kompleks. Durkheim juga membagi solidaritas berdasarkan tipe masyarakat, yaitu mekanis yang terdapat di masyarakat sederhana dan solidaritas organis yang terdapat di masyarakat kompleks atau industrial. Akibat dari disintegrasi sosial dalam tatanan masyarakat menyebabkan terjadinya bunuh diri. Durkheim membagi 4 tipe bunuh diri dalam masyarakat, yaitu egoisme, altruisme, fatalisme, dan anomi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.